Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sri Handayani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Bengkulu dengan NIM A1NP250070. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada SMP Negeri 5 Tambang, tepatnya pada kelas 7 dengan pelajaran prakarya materi budidaya tanaman sayuran. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum belajar, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Nabila Priska, ada Ibu. Salwa Zaira, ada Ibu. Rindu Febriani, ada Ibu. Natasha Andraini, Ibu. Rasya Zakira, ada Ibu. Aira Aprilia, ada Ibu. Isan Ramadan, ada Ibu. Aziz, ada Ibu. Muhammad Fakih, Kaizan, Ibu. Zidian Pratama, Ibu. Janatul Aini, Ibu. Aziza, Ibu. Iqbal, Ibu. Maidin Sunda, Ibu. Muhammad Ali. Bahasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada anak ibu mohon berdiri dulu. Indonesia Raya.
Bu, Iya, Brian. jahe, kunyit, lengkuas. Iya, masih ingat ya? Berarti Ya. masih ingat. Untuk hari ini pembelajaran kita yaitu budidaya tanaman sayur. Mengenal karakteristik tanaman sayur. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengenal jenis dan karakteristik tanaman sayur. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis sayuran berdasarkan ciri fisik dan sumber budidayanya. Yang ketiga yaitu siswa dapat mendeskripsikan karakteristik tanaman sayuran berdasarkan ciri fisik tanaman dan produknya. Pertanyaan teman, jenis tanaman sayuran apa yang ada di lingkungan sekolah kita? Ada? Tidak. Jenis tanaman sayuran apa yang biasa kalian konsumsi? Ya, mana? Kampung Kambayang, ya. Apakah kalian tahu ciri dan karakteristiknya? Tidak. Tidak, baik. Nanti akan Ibu jelaskan. Sayuran berdasarkan bagian yang dimanfaatkan ada menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama sayur akar. Sayur akar itu contohnya wortel. Wortel itu dimanfaatkan dari akarnya yang menjadi umbi. Yang kedua yaitu sayur batang. Sayur batang itu contohnya seledri. Yang ketiga yaitu sayur daun. Sayur daun contohnya selada, kemangi, bayam. Selanjutnya sayur bunga. Contohnya brokoli, kembang kol, dan bunga pepaya. Selanjutnya yaitu sayur buah. Contohnya buah tomat. Nah, tidak semua sayur yang bisa langsung dikonsumsi. Ada yang bisa langsung dikonsumsi secara segar, yaitu contohnya mentimun. Mentimun bisa langsung dimakan ya, tapi dicuci dulu. Yang tidak bisa langsung dimakan contohnya wortel, bunga pepaya, are. Kenapa tidak bisa langsung dimakan, Bu? Karena rasanya tidak enak kalau langsung dimakan. Ya? Tanaman sayuran berdasarkan karakteristik yang dibagi menjadi 5, yaitu cara perkembangbiakan atau cara perbanyakkannya. Yang kedua, umur tanaman. Yang
membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran. Sayuran merupakan tanaman multikultural yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Setelah melihat video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan, yang bisa menangkap cerita dari video tadi? Ya, Aira, apa ya? Kita dapat mengetahui jenis sayuran dan membedakan sayuran. Benar, Aira. Bagus, Aira. Tepuk tangan untuk Aira. Siapa lagi yang bisa? Yang tahu? Ya, Tasya? Dapat mengetahui jenis sayuran yang bisa dibudidayakan di dataran rendah dan dataran tinggi. Bagus. Berarti Tasya melihat videonya dengan baik ya. Oh, tugas hari ini kita berkelompok ya. Ibu jelaskan tentang lembar kerja kita hari ini. Tugas kita hari ini, tugas anak ibu berkelompok, yaitu menganalisis mengenal jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Setiap kelompok mencari menganalisis 3 jenis sayuran. Karakteristiknya seperti apa? Misalkan bayam, bayam itu warnanya apa? Batangnya dia seperti apa? Termasuk tanaman semusim atau tahunan? Ya, paham? Paham? Paham. Langsung saja ya Ibu bagikan ya lembar LKPD-nya. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan ya dicari 3 nama sayuran. Setelah itu dituliskan ciri-cirinya seperti apa. Boleh dilihat catatan yang sebelumnya ya, atau buku yang lain yang ada berkaitan dengan sayuran. Tulis dulu nama kelompoknya ya. Tulis kelompoknya kelompok 1, namanya siapa. Diskusi ya, diskusi. Jangan satu aja yang bercanda. Nanti ditanya sama kawannya. Kawannya tahunya sayur apa yang ada di sekitarnya, di sekitar rumahnya, ada yang pernah dimakan.
Silakan kelompok satu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanaman yang kami amati, wortel, akar umbi, daun berwarna hijau, daun berwarna oranye, merupakan tanaman semusim. Sawi, daun lebar berwarna hijau, termasuk tanaman semusim. Bata, Kelompok 4 sudah siap? Sudah, silakan kelompok 4 tanya dulu. Silakan kelompok 4. Oh, belum siap kelompok 4. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menyampaikan silakan diskusikan. Mengenal jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Nama sayur, cabai, bagian yang dimanfaatkan, buah, ciri-ciri karakteristik sayuran, daun berwarna hijau, buah berwarna hijau dan juga merah, merupakan tanaman semusim, batang berwarna hijau bercabang, terbanyakan secara biji. Nama sayur selada. Bagian yang dimanfaatkan, daun berwarna hijau, merupakan tanaman semusim, kebanyakan menggunakan biji, dapat dikonsumsi secara langsung. Nama sayur pakis, bagian yang dimanfaatkan, daun, ciri-ciri karakteristik sayur, daun berwarna hijau, batang bercabang. Adakah pertanyaan? Sudah selesai. Adakah yang mau bertanya ke kelompok 2? Siapa yang mau bertanya ke kelompok 2? Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Berarti sudah paham semua yang disampaikan sama kelompok 2? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 ya. Dan kelompok 3 menjawab. Berarti hasil diskusinya bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 tadi juga ada yang bertanya. Dan kelompok 4 juga bisa menjawab ya. Berarti semua kelompok hari ini bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Di sini apakah dari pembelajaran tadi, dari yang Ibu sampaikan tadi, setelah itu mengerjakan tugas kelompok, apakah anak Ibu sudah paham jenis dan karakteristik tanaman sayuran tadi? Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Bu, Ya. tidak semua sayuran bisa dimakan secara langsung, seperti daun hutan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Asri. Ada lagi?
tanaman sayuran juga, tapi anak ibu menuliskan karakteristiknya sendiri. Ya, kalau tadi berkelompok, kalau sekarang sendiri. Silahkan Nabila. Tasya, sebutkan itu Tasya, ada karakteristiknya Tasya. Tanaman apa itu Tasya? Terong, bagian merupakan buah. Ciri-ciri karakteristik tanaman daun berwarna hijau dan buah berwarna ungu. Memiliki batang yang bercabang. Tanaman ini dibudidayakan karena memiliki nilai ekonominya tinggi. Tanaman ini termasuk kategori tanaman semusim. Sudah lengkap ya yang disampaikan oleh Tasya ya. Berarti Tasya sudah paham. Tepuk tangan untuk Tasya. Selain terong, ada yang tidak tahu selain itu? Berarti semuanya sudah tahu ya, ini tanaman terong. Batang terong itu seperti apa? Warnanya apa? Bagian yang dimanfaatkan apa? Termasuk tanaman semusim atau tahunan? Itu terong dibudidayakan atau tidak? Cara kebanyakannya seperti apa? Dari apa tuh cara kebanyakannya? Ya, biji, bagus Aira. Itu dari biji ya, bukan dari anakan ya. Ya, berarti semuanya sudah paham. Tadi lupa lembar LKPD-nya yang tugas kelompok, silakan dikumpulkan ke depan. Yang tugas kelompoknya itu satu orang aja perwakilan dari kelompoknya. Untuk materi selanjutnya, siapa lagi yang bisa mengumpulkan dari semua, dari video, dari fisika yang disampaikan tadi? Tanaman sayuran itu dibagi menjadi dua, bukan? Yang pertama yaitu tanaman semusim. Tanaman semusim, apa itu tanaman semusim? Tanaman yang habis dipanen satu kali. Tanaman tahunan yang kedua ya. Tanaman tahunan itu apa? Tanaman tahunan contohnya siapa yang bisa menyebutkan? Contoh tanaman tahunan. Tanaman tahunan contohnya. Jadi itu tanaman tahunan. Yang tumbuh di hutan, itu kan tidak dibudidayakannya. Nah, itu juga tidak habis dalam satu musim. Contohnya apa tadi yang bilang? Rebung, dia tidak habis dalam satu musim. Dia walaupun sudah diambil nanti dia akan tumbuh lagi. Ya.